mukmin. Manusia dunia ini menurut Allah tidak. Mukmin. Kenapa nggak dijawab pertanyaan saya? Maaf. Agama mukmin. Ya jangan malu-malu lah kalau kafir. Banyak orang Kristen nggak pede dengan agamanya. Silakan Begini, tunjukkan yang benar. teman-teman sebentar. Kau mau diskusi sama aku, ya kan? Aku tanya dulu agamamu, kau Kristen, Islam atau Yahudi? Ya jadi Gimana sih? Hah? Tanya pertanyaannya. Ya udah, inilah kenapa PPJ ya. Inilah kenapa teman-teman Muslim sering kick kau dan kau tidak laku di rumah manapun. Hanya di sini kau bisa naik nih. Hanya di sini. Kenapa? Karena kau ditanya A, kau jawab B. Kau tidak mau jujur dengan agamamu. Sedangkan kita ingin Nggak berdiskusi tentang percaya. agama. Nah, sebentar. Kalau kau mengaku Syiah, ngaku Syiah aja. Jadi kita debatnya antara Syiah dan Sunni. Gimana? Gak pernah aku baiat menjadi Syiah, gak pernah. Mana sih? Gini aja. Turun aja. KTP-nya di open cam aja, di situ ada tertulis agama nanti. Ya, Jangan malu-malu Assalamualaikum. punya agama Kristen lah. Udah, kalau Assalamualaikum. Kristen, ya udah Kristen, kita debat antara Islam dan Kristen. Kalau dia nggak mau ngaku sebagai Kristen, ngakunya sebagai Muslim, ya, tapi dia Syiah, ya udah kita debat antara Syiah dan Sunni. Kita Bukan, lihat siapa yang berbicara dia dengan bilang ilmu, itu loh maksud aku. Dia bilang mukmin, mana ada agama mukmin. Aku udah bilang kan, teman-teman, tenang, santai. Yang namanya Islam pasti akan menang. Pasti akan menang. Tinggal kita mau ikut andil atau tidak. Kita ikut andil dapat pahalanya, nggak ikut andil pun ya kita nggak dapat apa-apa. Tapi Islam tetap menang. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datangnya dari Tuhan kalian, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kalian menjadi orang yang ragu. Raja debat, kalian lihat tadi, cuma naik tampilin data, belum dipertanyakan, belum kita uji, langsung kabur. Apa seperti itu orang yang punya kapasitas untuk berdiskusi? Bukan. Itu hanya kapasitas seorang penghujat yang tidak mampu berdiskusi dengan baik. Kita udah buktikan. Saya usul nih sama host nih sebentar ya. Buat host Dio, Bang Dio. Ya. Jadi kalau acara lagi kacau tadi kayak tadi, jangan ada dua oten yang ada di atas, dibuang aja satu karena memang Oke, siap. bisa tujuannya untuk merusak. Jadi Siap. enak dia dialognya. Ya. Jadi Itulah kita buktikan ya. Aku dan teman-teman Muslim di sini sudah membuktikan ya. Buat teman-teman viewers di bawah, kita sudah membuktikan kualitas oten, ya, kualitas orang Kristen yang katanya paling full data, yang katanya paling hebat, yang typingan superior di bawah situ, minta ulama, minta habib segala macam. Kalian lihat kan kapasitasnya. Cuma naik pamer data, belum bernarasi, aku belum menanyakan, aku belum menguji, aku belum minta data, dia sudah kabur. Tadi dia minta digedein, sudah aku gedein, sudah aku besarkan. Setelah itu naik lagi, minta apa? Minta one by one, minta PK. Apa ini kalau bukan orang pengecut, nggak punya isi, apalagi yang kata orang-orang Malaysia bilang tin kosong nyaring bunyinya. Kalau kita bilang kaleng kosong nyaring bunyinya. Hanya omong kosong. Omong kosong. Jangan kalian typing di bawah, nggak kondusif karena yang jadi host di sini hanya si Razi. Aku yang pegang kendali. Teman-teman Muslim di sini ikut berpartisipasi, nggak ada yang ganggu. Sudah kita ingatkan tadi. Aku sudah ngomong tadi. Siapapun yang nggak kondusif kita turunkan. Mau Muslim, mau oten kita turunkan. Tapi alhamdulillah setelah itu kondusif. Bang mantan oten tadi hanya menjelaskan karena mungkin ada perseteruan sebelumnya, mungkin dia dituduh. Dia buktikan bahwasanya dia memang mantan oten beneran. Itu data dia tampilkan. Oke, clear. Setelah itu Raja Debat naik, dia minta PK. Tadi minta dibesarkan, udah aku besarkan. Setelah itu minta PK. Apa? Kenapa? Berakut. Jadi izin sebentar Bang, sekedar informasi aja. Ya. Dia tuh kalau boleh dikata itu mencuri teknikku. Dulu aku kalau mau ngeramein roomku, jadi aku cari nih konten yang lagi live, misalnya pengikutnya udah 500, 600. Nah, aku masuk di situ. Di situ aku cuman cari ribut. Nah, setelah cari ribut, minimal yang lagi nonton tuh kan nge-like aku, berusaha nyari aku. Nah, baliklah aku ke roomku. Ternyata memang oten banyak datang ke roomku. Itu cuma teknik dia aja tuh Bang. Dia nggak mau berdebat.
Iya, Bang Cilukba, karena dia nggak laku, dia buka room, nggak ada yang masuk di roomnya. Iya betul. Roomnya cuma Jadi, 1-2 orang, 2-3 orang. dia masuk ke room muslim itu cuman agar orang muslim ini panas terus lari ke room dia, berusaha mencari dia. Itu dulu terus terang teknik kuku lakukan begitu Bang Dio. Yang di akunku yang Ini Bang Dio, si PPJ itu jangan disuruh diskusi, disuruh baca Quran aja dia pernah ngamuk-ngamuk goblok-goblokin saya, nge-WA saya. Waduh. Itu gara-gara sewaktu itu di room Bu Yuni kan biasanya kan saya kan dulu tuh gini, udahlah lakum dinukum waliyadin gitu kan. Nah waktu itu si logika yang naik kan, baca Ar-Rahman salah baca, ya ketawain lah. Saya ini juga kan, saya semua semprot tuh. Nge-WA, lu bisa bedain mana kawan mana lawan katanya, jangan di semua ini goblok katanya jadi orang. Kan gitu. Malah ngebalikin fakta ya. Iya, dia sendiri gak bisa baca Quran itu. Jadi gini ya teman-teman ya, si Raja Debat dia berstatement bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di dahinya tertulis kafir. Oke? Nah, teman-teman di sini bilang kau pendusta kau Raja Debat gitu kan. Dia nggak terima, ya. Nggak terima. Setelah itu dia bawakan data untuk menunjukkan, dia mau membuktikan dirinya itu nggak dusta, ada datanya. Aku belum tanggapi. Iya, memang ada data. Itu data, iya benar, itu hadis sahih riwayat Muslim, itu data. Tapi dia nggak paham data itu. itu bukan berbicara tentang Allah. Itu di situ Nabi Muhammad SAW berbicara tentang Dajjal. Dajjal itu matanya buta sebelah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala nggak seperti itu. Terus ada lanjutannya, di dahinya tertulis kafaro. Nah, nyanya itu kembali ke siapa? Nyanya kembali kepada si Dajjal itu tadi, bukan kepada Allah. Ini orang nggak paham bahasa Arab begini, kau melintir Al-Quran. Aduh, Raja Debat. Makanya kau tahu kan, kau tahu kapasitasku dalam berdiskusi, kau tahu aku punya ilmu, makanya kau kabur. Nah, ngintip aja kau di bawah, gak apa-apa. Typing aja, hibur dirimu di bawah situ. Belum apa-apa loh, belum ngapa-ngapain, udah kabur. Minta dibesarkan, udah dibesarkan. Setelah dibesarkan, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebentar aja Bang Dio. Itu Raja Debat tukar aja namanya jadi Raja Pengecut. Itu aja. Bang, namanya Raja Dubur Bang, Raja Dubur. Cuma typing. Mana ulamamu, ustadmu, apa habibmu? Gaya kali ya typing. Gak usah pakai ulama, gak usah pakai ustad, gak usah pakai habib. Ini aja Dio Pratama nih, cowok paling ganteng di Bogor nih ya. Kalau ini aja dulu. Nah, itu aja, aku belum bersuara, belum bernarasi udah kejang-kejang. Aduh. Ya begitu loh Bang Dio, mereka itu buzzer, cari makan jual lagi. Iya Bang. Kata Bang on off lo alah, cuma gitu doang, belum ditanggapi malah kabur, asli pengecut, takut Raja Dubur. Aduh, kasihan. Belum apa-apa dia typing di bawah. Aku udah pernah hancurin katanya room ini. Aku buka room, ini teman-teman yang kenal aku buka room itu bisa dihitung jari teman-teman. Bisa dihitung jari aku buka room itu. Kenapa? Setiap aku buka room pasti dirungkatin, dilaporin sama mereka. Dulu waktu kasusnya si Kiai Murtad itu, belum apa-apa, belum 10 menit langsung dirungkatin sama mereka. Belum 10 menit penontonnya sudah 100 sampai 200 orang. Dirungkatin sama mereka, dilaporin. Nah, tiba-tiba si Raja Debat ngaku dia pernah rungkatin roomku. Aduh, teman-teman yang tahu aku tuh masuk ke room-room kawan-kawan. Kalau nggak di roomnya Kak Fauzia, ya. Iya. Dulu di roomnya Jenderal Temon, sekarang di roomnya Kak Fauzia atau di roomnya Kak Nora, antara dua itu aja. Atau terkadang di roomnya Bang Tanjung kadang itu. Sekarang sekali-kali ke roomnya. Intinya aku masuk room-roomnya orang, nggak pernah aku buka room sendiri, jarang aku buka room sendiri. Nah, lagi pula bagi yang pikiran positif ya, ketika memiliki pikiran positif, hancurnya sebuah room ataupun apa itu bukan pertanda kebenaran atau tidak. Justru yang ngancurin ini adalah penjahat. Yes. Penghancurin ini perusak, iblis, setan, begitu. Bukan inilah wahyu ataupun ini Yesus. Oke, kita diskusi ya Raja Debat, PPJ ya.
Kau ditanya tuh ngaku lah, nggak usah cengkonek banyak kali gayamu. Sekarang aku tanya kau, agamamu apa? Islam atau Kristen? Ya udah Kristen aja deh, yuk. Kemudian itu berangkat ke Galia ke Ini kayak gini kita mau debat Kristen aja deh. Kristen kok nggak pede Yalah, pede. agak usah ini bang, itu si Raja Debat aja tuh naikin. Ya udah guna emang. Nggak pede dia. Agamanya nggak pede. Raja Debat jangan turun naik dong. Jangan Loh, terbaik lah. makanya kualitas kalian tuh tunjukkan sama saya gitu loh. Jangan banyak Iya. ngomong kau. Kita belum Iya, pernah. tadi yang mengatakan saya menghujat ketika saya Udah, katakan bahwa Udah, Allah Bang. kafir Bang, itu, Bang, kenapa Oten, takut diam. baca data Biarin saya? aja Bang Dio, biarin Ayo, aja Bang silakan Dio, dibaca biarin. ya. Biarin Ini kita Bang Dio bahas aja, dulu. Biarin Bang Dio aja. Ya, saksikan Teman ya. dulu. Teman-teman ya, di tap layarnya ya teman-teman. Tap layarnya biar rebutan mereka tuh nggak masuk. Tap layar teman-teman. Oke, silakan buka datamu. Kau mengatakan Allah itu di dahinya ada kafir. Coba silakan. Ya, oke. Silakan. Tadi saya ketepatan di samping saya tadi ada kiai. Jadi saya kasihan nengok dia nanti. Kalian kok saya hantam. Ini saya udah sampai di sini. Ayo, Ya, suka-suka. silakan pula. dibaca. Boleh. Jadi Bebas. jangan kalau ditunjuk data dibilang menghujat, ya. Biar saya ajarin kalian cara diskusi. Kau bacakan terus kau sebutkan sisi pendalilanmu apa? Silakan. Lah, ngapain ini kan sudah dijelaskan sama Muhammad. Apalagi yang Kau kurang baca. rupanya? Apa narasimu apa? Kau mau mengatakan Allah itu tertulis di dahinya kafarah. Loh, bukan saya yang mengatakan Muhammad. Gimana sih? Ya, Kau kira aku mau Muhammad ini sekarang? Sebentar. Ah, Menurutmu Nabi Muhammad menjelaskan itu dahi Allah tertulis kafarah begitu? Itu kata Muhammad. Kan kamu bisa baca atau kamu ummi? Iya, aku konfirmasi. Ya sudah, kalau udah kau iyakan selesai kan, berarti Allah kafir toh, selesai. Dengarkan aku. Tapi Wah, jangan iya, bilang dengarkan. saya menghujat gitu loh. Bentar, tolong ditutup Aku mic-nya itu. konfirmasi Ya. bahwasanya Mic, dalil mic. itu hadis Siapa ini sibuk kali, bangga kali kau nutup mik orang. Mik, diam dulu kalau nggak ada ilmunya. Lanjut. Tutup. Saya ini dengarkan keluaran teman-teman. hadis ini. Saya ngerti Aduh. hadis. Silakan bahasa Arab kalau Dengarkan, mau pakai bahasa Arab. sebentar bang. Sabar. Sebentar. Aku tanya, aku konfirmasi. Pemahamanmu terhadap hadis ini bahwasanya di dahi Allah itu tertulis kafarah, betul? Itu kata Muhammad, bukan kata saya. Astagfirullahaladzim. Loh, kok astagfirullah? Itu Yang hadis. sebentar. Hadis perkataan siapa? Hadis perkataan Muhammad atau perkataan Raja Debat? Bukan, Iya, itu Hadis perkataan Muhammad atau perkataan Raja Debat? Tolong dijawab. Yang lain diam dulu, yang lain diam. Raja Debat, aku tanya sekali lagi. Enggak, kau konfirmasi jawab lagi. hadis itu perkataan Muhammad atau perkataan Raja Debat? Ucapan Nabi Muhammad. Ya sudah, jadi yang bilang kata saya gitu loh. Oke, lanjut. Ucapan hadis oke. itu ada perkataan Satu-satu ngomong, satu-satu. ada tukang Abang palsu. Ibrahim, sebentar. Ditahan dulu, tahan. Hadis Nabi Muhammad ini, hadis sahih riwayat Muslim, kau pahami bahwasanya apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu yang kau pahami adalah dahi Allah tertulis kafaro, betul? Iya, kata Muhammad itu. Betul? Iya, kata Muhammad begitu. Oke, sekarang kita buka teksnya teman-teman ya. Mm. Bentar. Jangan kabur. Oh ya, Please, jangan kabur. saya disebut penghujat kan karena pakai data. Makanya ditakuti semua pendapat Islam. Sebentar, sabar dulu. Jangan Ya kan bernarasi saya dulu. sabar, santai aja loh. Iya. Tiba-tiba kau mendadak ke jilal teks. Tadi dikasih tunjuk nggak bisa baca. Raja Dubur. Sebentar, nanti saya kasih tunjuk nanti Nabi kau suka dubur. Ada datanya kok, santai aja bro. Apa yang kau ucapkan hati-hati. Saya akan bal-bali pakai data. Teman yang lain, sudah teman-teman yang lain Dengarkan. di mute dulu biar Kita- ini kita buka biar hadis ya. kondusif. Aku sambil nyetir sebenarnya. Bentar. Tangan kanan pegang Faiz, tangan kiri aku cari buka datanya sebentar ya teman-teman. Bentar. Teman-teman kira yang di udah- bawah di tap ya. Aku kira udah sedia datanya, rupanya belum ya. Udah diem kau sabar. banyak ngomong aja. Mas, Ladi. ini selesai. Kalau saya ngomong selesai nih. Begini. Itu Gimana? yang ditulis bukan kata Muhammad, bukan hadis, bukan apa, tetapi itu tulisannya orang kafir ini membuat fitnah. Kan hadis ada hadis Waduh. palsu, hadis doif, ada Loh, berarti mau kamu Muhammad yang nulis, berarti Muhammad nggak umi dong kalau Muhammad yang nulis. Nabi Muhammad nggak bisa menulis bahasa Indonesia.
Nabi Muhammad Parah nggak ini, bisa nulis bahasa bro. Indonesia. Dia nggak Diskusimu Abu jangan katro Abu, diskusimu Ya, jangan katro nggak ada ya. Nabi Muhammad Ini udah zaman teknologi bro. bahasa Indonesia. Bahkan kalau kamu nanti bicara Itu original artinya bahasa text, Arab. sebentar Abu ya, gini. Ya, Kalau kamu jadi bicara ini original adalah yang text, nulis pasti dengarkan. konten. Kalau kamu bicara original Konten text, itu nanti memang kamu nggak jadi punya terdakwa data. bahwa kalian Dia bukan umat malu Muhammad. kalau Ada di surah agama Ibrahim itu ayat agama 4. sesat Ya. yang buatan Paulus. Santai aja. Dia malu. Saya bisa tunjukkan Paulus adalah Rasul yang diutus oleh Allah. Saya bisa tunjukkan dari Al-Quran. sudah, Ya. hei. Saya akan bongkar bahwa Paulus adalah Rasul yang diutus oleh Allah. Saya bisa tunjukkan nanti itu. 2 hari ini saya bongkar itu, saudaramu lari semua. Iya, Karena sebentar. apa? Udah. Selama ini Paulus Sudah. kalian hina, ternyata Sudah. Paulus adalah Rasul yang diutus oleh Allah. Sudah diem Di mute. Teman-teman lain. Yang lain mute dulu ya, teman-teman. Makanya jangan melebar kemana-mana. Saya gamparin lu pakai data. Diam dulu Bang. Iya. Sabar dulu, sabar. Sabar. Gini, Iya, si Abu itu sabarkan dulu. Abu kau sabar Abu ya. Kok ini Sabar dulu, Bang. Sabar. Ini aku nyampe. sabar dulu, Bang Dio itu lagi dalam perjalanan, tenang aja, nggak usah ini. Gak usah Ya. kerasa gerusu. Jadi Loh, tadi buat teman-teman, nantangin, rupanya diam bukannya udah dulu, siap data. astagfirullah. Sebentar. Raji, Lama-lama kau diam gue Raji. cekek juga. Aku hafal hadisnya, cuman aku mau perlihatkan data biar teman-teman Oh, terorientasi. hafal tapi lihatkan data. Oh, itulah takia ini ya, luar biasa. Sebentar. Termasuk ilmu Sebentar apa ini? dulu. Ilmu Sebentar dulu. ilmu apa? Bentar dulu. Ini orang Ilmu sorop. gue cekek juga ini. Yang dipancung Raja Nero siapa? Jadi kalau kalian katai kami kafir, kami setara dengan Allah. Ya, jadi kami setara dengan Allah. Hati-hati ngatain kami kafir ya. Kami ini Allah kalian ini. Subhanallah. Takbir. Aku buka ya. Aku buka. Ya, buka. Aduh, saya mantan Kristen udah tahu betul. Alah, kau tuh buang dari Kristen, di Islam pun kau nggak laku ah. Udah diam aja, kau itu bukan level. Janjimu udah kau tepatin nggak? Alah, oke. Teman-teman lihat ya. Teman-teman lihat. Bentar. Lihat teman-teman. Astagfirullah. Buat teman-teman yang lain, Tap-tap layar ya teman-teman di ya. tap-tap ya, teman-teman di bawah, Ya. di Hadisnya, tap-tap. hadisnya hadis Sahih riwayat Muslim. Oke. Mana riwayat Muslimnya? Hadis apa itu? Kan ente nggak bisa bahasa Arab. Dipaksakannya, Dengarkan bro. dulu, dengarkan. Jangan kau yang berbicara terus. Katanya mau diskusi Apa yang itu? baik. Tunjukkan hadisnya Lu dong. baca ya, teman-teman. Dengarkan. Lihat hadisnya Sahih riwayat Al-Bukhari 71. Bentar. Iya, nomor berapa itu? Hadis nomor berapa, bro? Sebentar. Hadis berapa? Lihat ya. Kalian lihat di bawah ini, yang di bawah itu. Iya, hadis berapa? Sahih Al-Bukhari 7131. Nah, yang saya tunjuk tadi hadis berapa? Yang saya tunjuk tadi hadis berapa? Dengar dulu. Gimana sih ini orang? Kau mau komentari hadis saya tapi hadis nomor yang lain kau tunjuk. Kau ini 2933. pintar apa enggak? Jangan di mute dong. Ya makanya kau tertib diskusi. Bukan kau komentari hadis saya tapi hadis lain yang kau buka. Kau ini apa-apaan ini? Kau nggak pintar? Ma min nabiyyin illa wa andara qaumahu. Iya, itu hadis nomor berapa? Hadis apa, bro? Ini orang kenapa sih sakit jiwa? Tidak. Itu hadis apa? Nomor berapa? Hadis Sahih riwayat Muslim, derajat debat. Oke, nomor berapa? Oke. Tertulis baca 2933. Nomor berapa? 7. 2933. Aduh, kabur-kabur itu. 2933. Lah itu 7131. Yang mana yang benar? Riwayat Bukhari, itu ada juga dalam riwayat Bukhari. Oh, mau takia. Ya, dari kiri ke kanan. Mau takia dia. Enggak apa-apa, oke, gini Hah? aja. Begini aja. Padahal enggak bahasa apa-apa. Arab dari kanan Sekarang- ke kiri. Malu, ini lihat nih. Sebentar, Yang saya tunjuk Muslim 5219, yang kau tunjuk entah hadis apa nggak nyambung. Hadis riwayat Muslim. Malu nomor dikit lah, bro. 5219. Coba kau buka teks aslinya. Bro, kalau saya tunjuk original teks aslinya, saudara kau di sini banyak nggak tahu Buka teks mereka. aslinya. Ya. Nah, tadi sebentar ya teman-teman ya, dengarkan. Kita Jangan di diskusi. mute teman-teman. Kalau terguncang bilang ya, biar saya live kalau udah terguncang ya. Sebentar, bukan tergoncang. Masalahnya kau tuh katanya ingin diskusi dengan baik, tapi kau sendiri ketika orang lagi berbicara, kau malah main nyerocos-nyerocos. Tidak dong, dia mau koreksi hadis saya, tapi hadis Bukan lain lebih buka. masalah, Iya, dengerin, Mak. bukan Dengarkan, masalah dengarkan. koreksi. Segala sesuatu itu di Islam Jadi itu kau diam, kau banyak nggak ada ilmu hadis-hadis kau. itu. Gak ada ilmu. Kau diam, gak ada ilmu kau.
dengarkan aku teman-teman. Jangan di-mute dong. Jangan di-mute dong. Yang lain Anda diam, kan ya. mau koreksi hadis saya. Oke. Dengarkan aku, Raja Sedangkan hadis yang saya tunjuk adalah Muslim 5219. Tiba-tiba kau buka hadis yang tidak nyambung dengan hadis yang saya tunjuk. Otakmu Iya, di mana? Jangan Gitu nyerocos loh. terus. Loh Ciri iya orang dong, yang nggak takut boleh dalam kalau takia kalau berdiskusi. depan saya. Ciri-ciri orang yang takut dalam berdiskusi dia Oh akan- tidak, ciri-ciri takiamu memang nggak berlaku sama. Gantian ngomongnya ya, gantian. Iya. Mana Oke. hadis yang aku tunjuk tadi mana? Gantian, aduh gimana? Oh, kau apa terguncang kau? Nggak bisa nipu ya? Di Raja Jangan. Depan nggak bisa nipu kalian. Nggak usah Walaupun di nyerocos kandang terus, kalian gantian gitu loh. ngomongnya. Kok bisa gantian nggak ngomongnya diskusinya? Dengarkan ya, gantian kita ya, dengarkan ya. Takut kau mendengarkan? Dengarkan ya, narasiku? dengarkan. Oke, dengarkan. Mute ya, teman-teman. Oke, udah di. Tak benar Kenapa lagi nih. sih? Udah di mute nih. Hah? Di kandang Kita sendiri nggak loh. mau diam, kau nggak mau diam. Kau nggak mau Bukan, diam. dengar ya bro ya. Kau mau koreksi hadis yang saya tunjuk, oke, nggak ada masalah. Tetapi hadis yang kau tunjuk, hadis lain yang tidak nyambung. Otakmu di mana? Itu pertanyaan saya. Sebentar. Oh, sudah? Sebentar, Sudah, sebentar. gantian, ya? Oke. Oke, Mana gantian. hadismu tadi? Tunjukkan. Oke, gantian kita ngomong ya, gantian kita Ya. ngomong. Hadis riwayat Muslim ini aku buka teks aslinya, oke? Iya. Sekarang Yang kau buka hadis apa? Dengar dulu, Lu enggak. Kau takiamu itu nggak ada kesempatan saya kasih. Kenapa kau kejang-kejang? Loh, kau yang kejang-kejang, kau malu ya? Kau malu, nggak bisa kau bantah ini. Allahmu kafir. Itu gampang sekali kayak Loh, kalau gampang mana hadis mau bantah ini coba? Dengar Tolong dulu, dia dengar di dulu. mute, dia di mute. Saya ngomong sebentar. Gantian Itu kita kan ngomong. berantem mereka kan, udah mulai berantem mereka nih, udah. Saya sama mereka udah berantem nih udah. Kita Udah gantian nggak beres. ngomong. Diam dulu, Kita Raja gantian Pengecut. Tuh kan mulai berantem sama mereka kan. Nah ini. Ngomongnya. Raja debat, kau bisa berdiskusi nggak sih? Loh, justru saya bisa berdiskusi kawan. Kau mau bantah data saya tapi datamu nggak Gantian ngomongnya, kau nyerocos di terus. mute. Kau nyerocos Makanya terus. jangan sok nantangin Raja Debat kalau kalian nggak ada ilmu. Mana ilmumu kau? Makanya Lah kau ini aja dengarkan belum bisa aku. kau bantah. Ya udah, kau dengarkan aku. Dengarkan Belum aku. lagi Paulus saya kasih tunjuk bahwa dia Dengarkan Rasul aku. Allah di dalam Al-Quran. Jangan nangis lah, jangan nangis. Oke, bantah lah ini, silakan. Oke, gitu dong. Gantian kalau ngomong tuh. Jangan kejang-kejang. Oke. Hadis riwayat Muslim, aku bukakan teks aslinya. Kau mengatakan ini berbeda. Ya kan? Karena kau tidak bisa bahasa Arab. Sekarang aku tantang kau, hadis riwayat Muslim 5219 itu kau bawakan teks aslinya. Silahkan. Oke, kau pastikan dulu semua Islam di Indonesia bisa bahasa Arab. Karena nanti kasihan mereka nggak bisa bahasa Arab. Apa pula ke situ? Loh iya dong, makanya jangan patenting-patentengan. Kau diskusi sama aku. Loh, kok kau diskusi sama saya? Justru kau diskusi, saya kasih Ya data udah. nih. Tadi ya aku toh? Enggak, bawakan. tadi kau mau bantah ini. Hadis apa yang kau tunjukkan tuh coba? Hadis apa yang kau tunjukkan mau bantah ini tadi? Hah? Hadis riwayat Muslim. Nomor berapa? Nomor 2933. Sedangkan hadis yang saya tunjuk nomor berapa? Enggak masalah. Kok sama nggak teksnya. masalah? Bagaimana mungkin nggak masalah kita bicara rumah, kau bicara batu yang nggak nyambung? Bagaimana mungkin kau bisa Kira terjemahkan? kau ada ilmu, Ya tak taunya udah, begini, sekarang. buang-buang waktu gua aja lu ah. Ya udah gini. Sekarang aku tanya kau bisa terjemahkan ini? Coba silakan kau baca. Kau Di baca. sini bukan mau bicara teks, Kau baca mau dulu. bicara bahasa. Dengarkan, ya. Baca dulu. Baca. Kau baca dulu. Oke. Kau baca dulu. Baca. Baca Arab kau terjemahkan, oke? Ya, kau baca. Oke, kau baik. Saya baca Arab kau terjemahkan. Oke, siap ya? Silakan, Oke. kau baca. Baik, Baca. saya dengar teman-teman. Saya baca Arab, dia mau terjemahkan. Baik. Silakan, Alam baca. tara anna arsalnas, apa artinya? Nah, kan nggak jelas Nah, kan itu. tak mampu dia teman. Ini yang saya bilang tadi, sosok mau ngajak bahasa Arab, giliran saya tes berbahasa Arab nggak bisa terjemah. Udah lah, Bang Dio, percuma Bang Dio. Mana alam taronas mana? Percuma ngomong sama dia itu gak jelas emang. Nah, dengarkan aku ya. Aku suruh dia baca. Aku bawakan teks aslinya, dia mengatakan itu bukan teks aslinya. Ya udah, kalau begitu kau bawakan teks aslinya hadis riwayat Muslim yang kau bawakan. Dia nggak mau juga. Ya udah, kalau begitu baca ini. Dia baca, aku terjemahkan. Ini bacanya ma min nabiyyin illa wa andzara qaumahu. Tidak ada Makanya saya bilang, kalau nggak ada ilmu kalian, nggak usah sosok nantang gua kawan, ya. Giliran saya berbahasa Arab, kok nggak bisa terjemah? Sebentar. Dengarkan aku ya. Ini penipu kelas teri. Dia baca apa? Alam taro annanas. Bentar, kenapa nih kabur? Ya, bentar. Alam taro annanas. Enggak ada kata alam taro annanas, enggak ada. Ngawur dia Bang Dio, ngawur. Bahasa Arabnya ngawur.
Aduh, di sini tertulis ma min nabiyyin illa wa andara qaumahu. Tidak ada seorang pun nabi melainkan dia akan memperingatkan umatnya tentang siapa? Al-a'war dajjal, tentang dajjal yang buta matanya sebelah. Ala innahu a'war, ketahuilah sesungguhnya dajjal itu buta matanya sebelah. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war, dan sesungguhnya Tuhan kalian tidaklah buta matanya sebelah. Oke? Kemudian Nabi melanjutkan, wa maktubun baina ainaihi kafara, dan tertulis di antara kedua matanya. Nyanya siapa di sini? Nyanya kembalinya kepada dajjal yang disebutkan karena dia ma'rifah alif lam lil ahdiyah. Oke? Tertulis di antara kedua matanya kafara. Dia baca tadi alam taro annan nas. Tidakkah kalian melihat bahwa sesungguhnya manusia? Mana alam taro? Mana alam taro? Ma ini ma. Aduh, bahasa Arabnya blow on. Aduh, ngaku. Udah kejang-kejang dia, makanya dia enggak berikan kesempatan aku berbicara. Dia nyerocos saja. Teman-teman, kalau teman-teman mau tahu, salah satu cara agar kita bisa memenangkan diskusi atau debat adalah terus berbicara, jangan kasih kesempatan rival debat kita untuk berbicara. Itu salah satunya. Nah, itu cara yang dipakai oleh Raja Debat. Walaupun yang dia bawa itu saya mau kritik antum sebentar ya. Sebentar. Saya mau mengkritik antum tadi ya. Jadi kalau kita mau tenang ya, artinya gitu. Ketika dia mengatakan suatu hadis tadi, hadis Muslim 5219, itu dicek nomor itu gampang. Ternyata Muslim nggak sampai 5.000-an segitu gitu. Nah, justru di Bukhari ataupun di yang satu lagi yang antum copy paste itu yang benar 2133 di Bukhari ataupun di yang satu lagi. Muslim nggak ada pembahasan itu. Artinya screenshot tadi itu buatan mereka, dibuat, akhirnya dibuat ojek-ejekan kepada kita. Ini hadis Muhammad katanya. Padahal nggak ada itu. Muslim itu bikinan 1219. Oke. Bikinan yang sudah di screenshot sama si apa? Oke, aku si Raja sebentar teman-teman. Oke, ini aku kasih ilmu ya teman-teman ya. Sebenarnya aku tidak mau ya berdiskusi atau lawan rival diskusiku itu adalah seorang Muslim. Aku tidak mau. Kenapa? Karena aku sangat menjaga itu. Jumlah hadis dalam riwayat Muslim ya. Jumlah hadis dalam hadis riwayat Muslim itu ada 4.000 hadis bi ghairi mukarrarah, tanpa pengulangan. Oke? Dan ada 8.000, ada 8.000 hadis. Ya. Ada juga yang mengatakan ada 12.000 hadis tapi mukarrarah. Apa itu mukarrarah? Mukarrarah itu berulang. Jadi manhaj metode Imam Muslim dalam menulis hadis sahihnya, beliau sering mengulang-ulangi hadis-hadis yang sudah beliau sebutkan sebelumnya untuk menguatkan hujjah dari setiap apa yang beliau sebutkan. Itu Bang. Di mana keterangan itu ada dalam kitab Tadribur Rawi karya Al-Imam Al-Hafidz As-Suyuti. Alhamdulillah aku sudah selesaikan tamat kitab itu Bang. Jadi bukan permasalahan masalah nomor atau tidaknya, bukan masalah itu hadis palsu apa enggak. Itu hadis sahih riwayat Muslim. Sahihnya riwayat Muslim. Bisa jadi hadis itu terombong itu bukannya hadis palsu, tapi dia itu orang tadi memasukkan sebuah hadis. Dia enggak bang, itu bukan enggak bang. Kalau enggak, itu hadis memang sahih, memang hadisnya hadis sahih. Cuman pemahamannya dia yang tertulis di antara kedua mata itu adalah Allah, padahal Nabi menjelaskan tentang Dajjal. Ya itu bang. Itu maaf. Hadisnya sahih. Memang kalau kita menghitung hadis riwayat Muslim itu totalnya yang tidak berulang. Kalau hadisnya semuanya tidak berulang 4.000 hadis. Tapi karena Imam Muslim sering mengulang-ulangi hadis, ini beda metode dengan gurunya. Kalau Al-Imam Al-Bukhari gurunya itu menyebutkan secara mu'allaq. Apa itu secara mu'allaq? Mu'allaq itu beliau tidak sebutkan sanadnya. Tidak sebutkan sanadnya karena sudah disebutkan sebelumnya. Tapi kalau Imam Muslim enggak, beliau tetap menyebutkan sanadnya. Nah, kalau hadis-hadis yang mukarrarah, hadis-hadis yang berulang itu ada sekitar 8.000. Sebagian ulama menyebutkan ada 12.000. Dari perbedaan riwayat-riwayat sampingan yang mereka sebutkan. Itu semua dijelaskan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Tadribur Rawi. Alhamdulillah aku sudah selesai kitab itu teman-teman. Nah, kita ingin buktikan bagaimana kedunguan dan ketololan si Raja Debat. Bagaimana caranya?
kita bawakan datakan teks aslinya. Aku datangkan teks asli, dia bilang apa? Itu hadis yang berbeda. Kenapa dia bilang hadis yang berbeda? Karena dia tidak mengerti manhaj Imam Muslim dalam menulis kitab sahihnya. Itu ada manhajnya, teman-teman. Metodologi dalam penulisan hadis Imam Muslim itu berbeda dengan metodologi gurunya Imam Al-Bukhari. Karena Raja Debat kan nggak ngerti itu, ya oke lah, nggak apa-apa, kita ikuti. Sekarang dia mengatakan teks hadis yang aku bawakan tadi itu berbeda dengan hadis yang dia maksudkan. Oke, kalau begitu silahkan dia datangkan teks aslinya. Dia nggak mampu karena screenshotnya cuma segitu doang. Oke, berarti gugur. Kalau begitu nggak ada jalan lain. Suruh dia baca teks asli yang aku bawakan, aku yang baca, dia terjemahkan. Ternyata yang dia baca apa? Alam taro annan nas. Gak ada. Alam taro annan nas artinya, tidakkah kalian melihat bahwa manusia, titik-titik. Sedangkan hadis itu dimulai apa? Ma min nabiyyin, tidak ada seorang pun nabi illa wa hadzara ummatahu al-a'war dajjal, melainkan pasti para nabi itu akan memperingatkan, akan mewarning umatnya tentang bahaya dajjal yang buta matanya sebelah. Itu bang. Jadi kan ketahuan tadi kan, ketahuan. Jadi cuman modal terjemahan, dia tidak mampu untuk membaca teks aslinya. Bagaimana supaya dia terlihat menang dalam diskusi? Dia akan coba nyerocos terus. Itu bang. Jadi izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sekali lagi menjelaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bang. Ya, jadi terbukti dia itu tiap kali masuk room muslim itu berharap membuat semua penonton muslim itu panas. Sehingga imbasnya nanti masuk ke room dia. Nah, itu meramaikan room dia gitu ya. Jadi ya itu betul, jadi terbukti polanya dia itu seperti itu. Terus kedua, kalaulah kita yang muslim ini nanti masuk ke roomnya dia, jangan mau berharap diskusi benar. Jadi begitu dinaikkan langsung aja serang. Misalkan, oh kalau Tuhanmu keluar dari kelamin anjing berarti anjing Tuhanmu, gituin aja. Jangan berharap artinya mau diskusi yang benar. Nah itu aja dari gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan bang, terima kasih atas masukan. Jadi buat teman-teman semua ya, kita sudah membuktikan Raja Debat yang selama ini petantang petenteng sesumbar ternyata kaleng kosong, nggak ada isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Raja Congor lah gitu. Izin Kanda untuk menyampaikan sesuatu terkait Raja Debat tadi ya. Baik. Dengan segala hormat. Memang kita sering di framing bahwa setiap hadis-hadis yang walaupun riwayatnya itu sahih ataupun dhaif, nah ini dijadikan senjata untuk penistaan ya, untuk menghinakan. Tadi seharusnya kalau melihat di dalam teks yang dia sampaikan itu memang ada hadis riwayat Muslim yang 5219, tapi di bawahnya itu periwayatnya Anas bin Malik, itu nomornya berbeda, itu 2933, yang dimana dalam asbabul wurudnya menceritakan tentang tanda-tanda hari kiamat ya. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam di sana riwayat, coba kalau googling bang, mohon maaf ya, kalau googling di sana misalkan hadis, nomor hadis. Kalau di original teks hadis itu di dalam kitab Mu'zam, dalam periwayatan. Jadi untuk mengetahui sumber keberadaan di mana itu Alkitab, di mana itu namanya kitab Mu'zam. Tetapi di sini inilah pinternya orang-orang kafir. Original kitab yang menunjukkan yang namanya mengetahui sumber keberadaan hadis itu ditiadakan. Sehingga ketika ada hadis-hadis yang narasinya itu di zaman dahulu yang memang dipakai orang-orang Yahudi Nasrani yang memang menjatuhkan Islam, itu hanya nomor. Padahal nomor yang ada di Google itu, ini mohon maaf ya bang ya, nggak apa-apa ya, sebagai masukan. Santai bang, tenang aja bang, di sini aman bang. Baik. Jadi gini, nanti kalau melihat itu coba abang klik yang pertama itu asbabul wurud nomor hadis, misalkan Muslim. Nah baru nanti akan nongol tuh bang. Kalau abang misalkan kliknya misalkan hanya hadis sahih Muslim 5219, itu hanya reterlek hadisnya, tapi tidak menceritakan hadis ini asbabul wurudnya. Karena yang paling terpenting adalah
orang-orang kafir-kafir ini ketika melihat seperti lonceng pewahyuannya Rasulullah melalui lonceng kemudian dan seterusnya onta diciptakan dari setan, tanpa asbabul wurud menceritakan keberadaan atau elat hukumnya yang diceritakan oleh hadis tersebut. Nah itu nanti ada keterangan tuh di Google tuh bahwa hadis ini diriwayatkan kemudian menceritakan artinya asbabul wurud. Nah tadi itu di framing oleh si debat kampret tadi itu, ahli debat kampret tadi itu, dia menceritakan reterleknya bunyinya dan sahih, betul memang sahih itu. Sahih memang. Cuman Rasulullah dalam kinayah hadis kan ada bahasa nih Bang di situ. Mengisyarahkan bahwa bermata satu itu ada Dajjal. Nah disitulah Ya'jud Ma'jud yang akan dibuka sekatnya. Maka binasalah orang-orang Arab yang memang walaupun ada Muslim di sana. Nah itu asbabul wurudnya tuh. Jadi mohon maaf, kita memang harus sabar untuk menghadapi kafir-kafir ini, Kanda semuanya. Nah, masih banyak juga yang di framing-framing oleh orang-orang kafir yang ketika hadis itu memang kedudukannya sahih. Tetapi kalimahnya itu harus kita perhatikan. Karena kan ada kalimah-kalimah kinayah, ada kalimah-kalimah perumpamaan, majas, dan seterusnya. Jadi tidak bisa diartikan menurut original terjemah gitu. Mohon maaf dari saya Kanda semua ya, mohon maaf. Dilanjut. Aman. Nah, kemudian ada satu tambahan Bang, ketika memang ada orang kafir yang menyampaikan ikhwal hadis, ini untuk saya tambahkan sedikit. Hadis itu kita memiliki sumber hadis. Nah, maka dalam hadis itu dibagi menjadi dua sumber utama hadis. Nah, ketika orang kafir itu bernarasi, tanyakan dulu. Di dalam ilmu hadis ada dua sumber hadis, disebut dengan masdarul hadis, jamaknya disebut dengan masodir. Nah, ketika dia nanti menyebutkan satu teks hadis, maka kita harus tanya dulu tuh hadisnya. Nah, dari sumber hadis itu ada 9 sumber primer. Nah, ini harus kita ketahui. Yang sering kita dengar Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ahmad, Sunan Abu Daud, An-Nasai, ya, itu 9. Nah, ini dibagi oleh ulama agar supaya kita tidak terkecoh orang-orang kafir, dibagi menjadi 4. Ada kitab Al-Jami, Sunan, kemudian Al-Musnad, dan Mu'zam. Nah, kuncinya di Mu'zam nih. Karena kalau kitab-kitab yang lain seperti Al-Jami, itu tuntunan komprehensif untuk ibadah kita. Ada ibadah, akidah, muamalah, bisnis, sosial. Tapi kalau di Sunan, kalau Sunan ini yang metodologinya fikih, ini untuk kita nih. Untuk ajaran-ajaran kita, umat-umat Islam. Cara toharoh, sholat, dan seterusnya. Kalau Al-Musnad, ini kitab hadis yang susunannya berdasarkan apa? Periwayatan. Nah, makanya Musnad dan Mu'zam inilah kuncinya. Jadi kalau misalkan nanti diceritakan sebuah hadis Al-Musnad, di dalamnya ada hadis Muslim, misalkan Sahih Muslim. Nah, dalam Musnad ini nanti ada takrit hadisnya, itu menceritakan riwayat bagaimana dalil hadis ini bisa muncul, apa penyebabnya. Kalau di Al-Quran disebut dengan asbabul nuzul. Kemudian Mu'zam untuk mengetahui sumber keberadaannya. Karena Bang, ini mohon maaf agak panjang dikit ya, agar supaya kita bisa nanti untuk orang-orang kafir brengsek nih. Untuk mengetahui sumber keberadaan di mana, di kitab mana, disusun berdasarkan huruf hijaiyah alfabet. Dulu nggak ada penomoran Bang. Yang menciptakan penomoran sampai hari ini, misalkan terkenal tadi si kafir tadi menunjukkan nomor hadis 5.000, misalkan 1.529 dan seterusnya. Itu dari Muhammad Fuad Abdul Baqi, jenis penomoran, jumlah hadis, tema hadis, maka disebut dengan Tarkimu Bauli, penomoran internasional. Nah, jadi suka kita tertipu oleh orang-orang kafir. Tarkimu Bauli ini hanya diredaksikan oleh Mu'jam atau kitab-kitab yang memang tertulis. Tapi kalau berada di sini, di medsos ini, nggak akan pernah mau ketemu. Makanya kita kesulitan untuk mencari riwayat. Nah, nanti di situ ada nasehnya, mansunya, ada takrit hadisnya, ilmu keilmuannya, kemudian juga ada pendapat-pendapat ulama yang nanti di sana berpendapat berapa orang, termasuk misal saya kasih contoh bagaimana Siti Aisyah dengan usia 6 tahun dinikahi oleh baginda Rasul yang diriwayatkan oleh Hisham bil Urwah. Nah, di sini ini hadisnya sahih pada saat
orang-orang beranggapan saat itu. Tetapi di masa di Madinah, pada saat diriwayatkan oleh seorang ahli fiqh pada saat itu, usianya itu masih muda di Madinah. Ketika dia di Irak, itu Khosalatul Khofla, dia sudah memiliki penyakit pikun. Abdurrahman Abi Jannah itu ya. Kemudian Ibnu Katsir juga menanggapi tentang hadis itu. Riwayat itu diturunkan pada saat di Madinah, termasuk muridnya itu Anas bin Malik. Tidak ada riwayat satupun yang menyatakan bahwa Rasulullah menikahi Siti Aisyah. Aisyah usianya 6 tahun. Itu nggak ada. Pada saat di Irak itulah dia meriwayatkan hadis itu. Maka itu doif. Karena di masa beliau meriwayatkannya, di masa dia sudah tua dan khosalatul khoflah. Dia sudah punya riwayat yang pikun. Nah, inilah teman-teman, adanya asbabul wurud ini penting buat kita. Mohon maaf ya gurunda semuanya, saya tadi itu tergelitik di bawah. Ini orang kafir ini enak bener gitu ya, membaca teks dari original teks, kemudian secara tekstual bahwa apa yang disampaikan itu enak bener, Allah itu bermata satu dan kufar. Dia jangan-jangan kufar itu padahal ditujukan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang mengintimidasi orang Islam, itu yang memang darahnya halal untuk dibunuh, bimakna kufar. Jadi itu mengisyarahkan Nabi Muhammad kepada kita semua, nanti akan ada tanda-tanda hari kiamat yang dimana Dajjal yang bermakna mata satu, yang artinya dia tidak punya otak, dia nggak punya hati, itu namanya Dajjal. Itu seperti orang-orang kafir sekarang itu, otaknya nggak ada, hatinya udah buntu, maka selalu memframing tidak menerima kebenaran, maka disebut dengan kafir. Kalau kufar yang mengintimidasi, kalau kafirun orang yang merayu-merayu tuh, seperti apa yang orang mengkristenkan orang-orang Islam itu kafirin itu. Gitu. Jadi itu aja dari saya teman. Terima kasih. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini aku tunjukkan buat teman-temannya jumlah hadis dalam Sahih Muslim ya. Jadi Imam Muslim rahimahullah itu punya metode dalam penulisan kitab sahihnya. Oke, itu dijelaskan dalam kitab Tadribur Rawi karya As-Suyuti, Al-Imam As-Suyuti rahimahullah taala. Kita bacakan ya, saya langsung buka ininya aja. Ini buka nah, jadi kita berbicara itu pakai ilmu ya. Si Raja debatin gak ada ilmunya. Syukran Ustaz, syukran Ustaz. Oke, aku ini ya teman-teman ya. Jadi biar kita nggak modal congor ya, biar kenapa tadi aku minta waktu, karena tadi aku lagi nyetir ya kan, aku bukakan teks aslinya. Maksud aku begini, kita dalam berdiskusi ya, kita paparkan data, dan data yang kita paparkan itu harus bisa kita pertanggungjawabkan. Kalau kita hanya pintar memaparkan data, terus kita nggak mau ditanya, kita tidak mau diuji tentang data yang kita miliki, itu artinya kita nggak punya modal alias omong kosong. Oke? Nah, tadi kita minta datanya dalam Sahih Muslim. Dia bawakan screenshot terjemahan. Oke lah, kita maklumi ya kan, teman-teman Kristen ini kan bani terjemahan, mereka kan nggak ngerti bahasa Arab. Oke, kita maklumi. Jadi aku bukakan hadisnya dengan teks aslinya, tanpa memikirkan, tanpa mencerna. Si Raja Debat langsung mengingkari, itu beda hadis kata dia. Ya, beda hadis. Aku bilang enggak, ini hadisnya sama, cuman itu punya dia itu screenshot terjemahan. Kalau yang aku bawakan tadi itu teks aslinya. Nah, dia mengingkari, ya kan? Dia mengingkari, itu beda hadis kata dia, karena beda nomor. Oke, enggak apa-apa, beda nomor. Maklumi ya, karena kita maklumi teman-teman Kristen ini tidak pernah belajar hadis. Itu yang kedua. Ya, tadi kita sudah maklumi yang pertama apa? Pertama, mereka tidak bisa bahasa Arab. Yang kedua, mereka tidak pernah belajar hadis. Oke, sudah 2 poin ya. Nah, kalau begitu kita minta dia bertanggungjawabkan. Coba tunjukkan teks aslinya. Oke? Ternyata teks asli pun dia tidak mampu untuk bawakan. Nah, untuk menutupi ketidaktahuannya, untuk menutupi modal congornya, dia terus berbicara.
kemudian terus menuduh saya. Katanya bawakan hadis yang berbeda. Oke, enggak apa-apa. Sekarang coba teman-teman lihat, ini kelihatan nggak sih? Nah, ini gimana nih mengurangi cahaya? Bentar ya teman-teman ya. Kelihatan nggak? Oke, ya ini kitab yang aku sebutkan tadi ya teman-teman ya. Ini kitab Tadribur Rawi fi Syarh Taqrib An-Nawawi. Oke. Kitab Tadribur Rawi dalam mensyarah menjelaskan Taqrib An-Nawawi. Jadi Imam Nawawi punya kitab namanya Taqrib At-Taqrib ya. Kemudian disyarah dijelaskan oleh Al-Imam As-Suyuti, judul kitabnya Tadribur Rawi. Ini kitab tentang apa nih teman-teman? Taqrib ini. Ini kitab tentang hadis. Tentang ilmu mustalah hadis. Istilah-istilah dan segala macamnya, oke? Nah, kita bacakan ya, teman-teman ya. Wa jumlatu, kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak? Ya. Wa jumlatu ma fil Bukhari, hadis-hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari, 7,000 wa mi'atani wa 75 hadisan bil mukarrarah. Ya. Hadis dalam Sahih Al-Bukhari itu ada 7.275 hadis dengan pengulangan. Ya. Wa bihadzfil mukarrarah 4,000. Dengan penghapusan mukarrarah artinya menghapus pengulangan-pengulangan itu totalnya hanya berapa? Hanya 4.000 hadis. Oke. Sedangkan Muslim bi isqatil mukarrarah nahu 4,000. Sedangkan Imam Muslim ya, kalau hadisnya tidak berulang, total hadisnya jumlahnya itu 4.000 hadis. Oke? 4.000 hadis. Nah, setelah dijelaskan 4.000 hadis itu asal ada pengulangan yang Imam Muslim sering mengulang-ulangi. Ketika dia mengulangi sama seperti gurunya tadi, itu kurang lebih sampai 8.000 sampai 12.000 hadis dengan pengulangan. Nah, makanya tadi hadis yang dibawakan oleh si Raja Debat adalah hadis yang terulang pada hadis sebelumnya. Oke? Dia tidak paham itu. Nah, kalau begitu kita langsung ke poin intinya. Karena dia juga nggak ngerti manhajnya Imam Muslim seperti apa. Dia juga nggak pernah belajar kitab ini, bagaimana memahami hadis dengan baik dan benar. Kita langsung ke poin intinya. Apa poin intinya? Adalah sumber hadis yang aku bawakan tadi. Ini dia, sebentar. Tadi pakai HP ya. Perhatikan ya, teman-teman. Perhatikan. Dia bilang aku bawakan hadis yang berbeda. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Hayakumullah. Alhamdulillah khair. Gimana Pak, sehat? Alhamdulillah. Insyaallah. Alhamdulillah. Dari rumah jam berapa kalau Pak? Saya biasa jam 5 sudah berangkat. Keluar dari situ aja udah lumayan ya. Ya lumayan. Macetnya di Cawang, macetnya biasa. Masuk ke tol. Ya, masuk tol, betul. Tiap hari masuk tol. Ya. Khair Pak. Ya barakallahu fiik. Oke, lihat ya teman-teman ya. Dia bilang hadis yang gua tuh beda. Oh, ya udah kalau begitu ya udah. Si Raja Debat kan ini yang paling pintar ya. Paling pintar. Coba baca. Dia bilang, "Oke, aku baca ya. Kau terjemahkan," kata dia kan. Dia baca apa, teman-teman? Coba nih ya, teman-teman ya. Ini aku bacakan nih pelan-pelan ya. Ini kan ada harokatnya nih. Ma min nabiyyin illa wa anzara qaumahu al-a'war ad-dajjal. Tidak ada seorang pun nabi melainkan dia memperingatkan kaumnya tentang bahaya dajjal yang buta sebelah matanya. Ketutup tulisnya, Bang. Masa tertutup ya? Ini udah kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan nggak teman-teman? Bang, kelihatan. Oke. Tapi dibacanya tadi apa? Si Raja Debat baca apa? Alam taro annan nas
Alam taro an-nas dengan ya ma min nabiyyin illa wa anzara ya ummatahu ya dan seterusnya. Oke. Gelap ya. Bentar. Ini gimana sih layarnya nih kok cerah banget gitu loh. Kok apa gimana sih? Kelihatan gak sih? Kelihatan gak? Ini aku gedein ya. Aku gedein. Nah, aku gedein ya. Kita taruh di tengah. Coba kalian perhatikan. Aku merahin ya. Aduh, raja debat. Ya, lihat ya teman-teman ya. Hadisnya ini hadisnya. Yang aku bold ini hadisnya. Ya. Yang aku bold ini, yang aku tandai ini hadisnya. Ma min nabiyyin illa salah nih ya. Illa di sini salah, bentar. Oke. Sekarang kita perhatikan teman-teman ya. Kita buktikan ya. Ini aku bold dulu bentar. Atau aku ganti dulu warnanya. Yang biru aja ya. Oke. Coba kalian, waalaikumsalam Bang Ferdi. Coba teman-teman perhatikan ya. Alhamdulillah. Coba perhatikan teman-teman. Hadisnya ma min nabiyyin illa wa anzar ummatahu ya. Coba ya, perhatikan ya. Sama enggak? Sama enggak teman-teman? Ma min nabiyyin illa wa anzar qaumahu. Di sini ummah ya. Ntar kita ganti. Kita ikut teks hadisnya. Wa anzar qaumahu. Oke. Coba kita cocokkan. Kita cocokkan ya, teman-teman ya. Coba ya, ma min nabiyyin illa wa anzara qaumahu. Coba kalian cocokkan tadi dengan yang aku buka tadi. Ma min nabiyyin illa wa anzara qaumahu. Sama ya, teman-teman ya. Oke. Sekarang perhatikan. Aku suruh dia baca apa? Dia baca ini, teman-teman. Alam taro annan nas, tidakkah kalian melihat bahwa sesungguhnya manusia? Aku suruh baca ini, ya. Dia sebutnya ini. Dia mau nipu kita, teman-teman. Dikiranya aku nggak ngerti bahasa Arab. Nah, dikiranya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dikiranya aku ini kaleng-kaleng gitu loh. Dikiranya aku nih gampang dibodoh-bodohin. Mungkin dia dapat teman-teman muslim yang awam yang nggak ngerti hadis. Dikiranya aku nih kaleng-kaleng kali gitu loh. Dikiranya aku nggak pernah belajar kitab Tadribur Rawi. Ya, dikiranya aku nggak pernah belajar Sahih Muslim. Kami belajar Sahih Muslim, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Aku punya sanadnya. Dan aku belajar itu di kota Nabawi, di kota Madinah, di Masjid Nabawi. Selesai Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Guruku, teman-teman bisa lihat. Coba kalian typing di mana, di Google atau di YouTube, namanya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Coba kalian cek. Nah, itu guru saya. Bang Dio. Nggak kaleng-kaleng nih, Bos. Bang Dio. Iya bang. Lanjut Bang. Itu yang tertulis alam taro ananas itu bagian dari lafaz hadisnya atau memang tambahan? Enggak, ngada-ngada aja bang, ngada-ngada. Nggak ada hadis itu. Bukan ngada-ngada, itu dia baca Al-Quran. Yang alam taro an-nawha, yang surah Maryam itu bang, ada tuh. Enggak, dia baca alam taro an-nas. Enggak ada alam taro an-nas, enggak ada. Iya, dia itu baca yang jadi bukan baca hadis, tapi baca Quran gitu loh. Cuman mau mempelintir Maryam kalau nggak salah itu. Pelintir. Jadi ya udahlah, kawan-kawan Kristen itu kalau nggak punya ilmu nggak usah sok-sokan. Makanya di antara cara untuk mungkin ya disamakan dengan Bible, memasukkan kitab orang Yahudi seperti itu mungkin. Buat tambah-tambahin. Enggak, dia tuduh aku. Aku nih
aku nih berdiskusi, nggak pernah aku dusta-dusta. Diskusi ilmu ya, diskusi ilmu aja gitu loh. Nggak usah apa macam-macam. Langsung aja to the point. Dia datang petentang-petenteng, pakai skill setan. Skill setan tuh gimana? Untuk memenangkan perdebatan, ya, jangan biarkan lawan diskusimu untuk berbicara. Itu digunakan si raja debat tadi. Aduh, kacau. Sampai mana nih? Nggak dapat di Al-Quran, sekarang ini lari ke hadis, kan begitu, melintir-melintir hadis. Aduh. Jadi udahlah, jangan ini ya, jangan petantang-petenteng. Raja debat itu nol, enggak. Sebenarnya aku bukan ini ya, bukan mau pamer atau apa, enggak. Cuman kita ingin membuktikan karena si raja debat ini kan Haruslah kembar, ya kan, suka kafir harus besar. pamer gak apa-apa. Nah, dia suka omong besar. Jadi dia salah masuk room dia datang aja. Dia bilang gini, aku udah pernah rungkatkan room ini katanya. Mana pernah tanya nih ya. Ini kalian lihat di situ ada di bawah yang typing tuh Kak Mita. Ya itu satu grup